kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menepati janjimu. Engkau telah lahir di dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa. Dan kami mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, sering kita berjuang untuk berkuasa terus-menerus di dalam kehidupan. Akan tetapi, kekuasaan kita sebenarnya hanya berlaku beberapa waktu saja. Karena orang lain juga akan berkuasa di dalam kehidupan ini. Kita mesti berpikir demikian sehingga hidup ini menjadi aman terus-menerus. Akan tetapi sering terjadi bahwa orang mau berkuasa selama-lamanya, sehingga ketika melihat ada orang yang punya kemampuan untuk memimpin, sering ia tidak mau menerima itu. Hal ini kita bisa baca di dalam bacaan pada hari ini, bahwa Herodes ingin berkuasa terus-menerus, sehingga ketika ia mendengar dari orang Majus bahwa Yesus telah lahir di dunia dan ia akan menjadi raja selama-lamanya, Herodes marah. Akhirnya ia memerintah untuk membunuh anak di bawah 2 tahun. Karena dia berpikir kalau semua anak laki-laki dibunuh 2 tahun ke bawah, tentu Yesus juga akan dibunuh saat itu. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak mau supaya Yesus yang diutusnya ke dunia binasa sebelum ia menyelamatkan kita dari salah dan dosa. Sehingga Allah menyuruh malaikat untuk menyampaikan kepada Yusuf untuk mengambil Yesus yang masih bayi itu bersama ibunya, lalu lari ke Mesir, menyingkir dari Betlehem di mana Herodes akan membunuh
semua anak laki-laki itu. Ketika Yusuf dan Maria berangkat dari Bethlehem menuju ke Mesir, Herodes membunuh semua anak laki-laki. Dan mereka sesungguhnya menjadi martir karena mereka dibunuh hanya karena Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita belajar dari anak-anak di bawah 2 tahun ini yang mau menderita karena Tuhan sendiri. Yakinlah bahwa penderitaan kita tidak akan membuat kita tak berdaya, tetapi penderitaan kita itu akan menjadi ringan karena Tuhan Yesus membantu kita di dalam karya-karya kita. Semoga kita semua terus-menerus mau menjadi martir di zaman sekarang, yaitu mau berkorban untuk karya-karya keselamatan Tuhan di dunia ini, sehingga nama Yesus selalu hidup, sehingga nama Yesus selalu dimuliakan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mau berkorban demi kemuliaan nama-Mu. Semoga kami mampu melaksanakan hal ini sehingga nama-Mu tetap dimuliakan, dan semoga pewartaan Injil semakin luas sampai ke ujung bumi sehingga semua orang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.